اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Rektor, Bapak-bapak, unsur pimpinan, ibu-ibu, jamaah sholat Id, rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Jamaah sholat Id yang berbahagia, saat ini sesuai dengan kalender Hijriah kita berada di dalam bulan Zulhijjah 1445 Hijriah, bulan di mana umat Islam di seluruh penjuru dunia dianjurkan untuk menjalankan dua amalan ibadah di samping amalan atau ibadah wajib yang dilakukan setiap harinya, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji pagi hari ini, meskipun waktunya berbeda dengan kita di Arab Saudi, umat Islam yang mampu sedang berduyun-duyun dari Musdalifah menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah dan Ta'al awal. Setelah kemarin siang tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, mereka melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu. Begitu juga seluruh kerajaan, tiada sekutu bagimu. Kalimat ini berkumandang hampir di seluruh kawasan Masy'aril Haram, kawasan yang membentang dari Arafah sampai Masjidil Haram. Secara hukum, ibadah haji merupakan hal yang wajib bagi yang mampu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 96, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Anjuran yang kedua ialah melaksanakan ibadah kurban. Ibadah ini berhukum sunnah muakkadah, yakni penting bagi individu, bagi keluarga. Hal ini memiliki kaitan dengan ibadah haji yang bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini, lebih dari 3000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim Khalilullah menjalankan praktek keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai keilahian, ketauhidan, kesabaran dan pengorbanan manusia kepada Tuhannya. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Ibadah haji merupakan ibadah mahdah yang bersifat fisik. Pesan mendalam yang bisa diambil dari ibadah ini adalah bahwa saat kita berkumpul dengan jutaan orang di tanah yang luas, kita merasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, tidak pantas bagi kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah haji untuk sombong, merasa tinggi dari yang lainnya. Bahwa di sana diajarkan kita membutuhkan orang lain.
agar bisa membantu kita dan agar orang lain tidak menyakiti kita. Tolong menolong dan saling pengertian dibutuhkan dalam upaya kita beribadah kepada Allah, karena kita tidak bisa beribadah dengan baik tanpa ada sikap tolong menolong. Secara spiritual, apa yang kita rasakan, kita alami dan refleksikan di tanah suci saat kita betul-betul merasa dekat kepada Allah, semestinya bisa berpengaruh kepada sikap dan perilaku kita, terutama dalam kehidupan bermasyarakat saat kita kembali ke tanah air. Dengan begitu, ibadah haji yang kita jalankan akan mendorong kita untuk lebih giat lagi dalam berjuang demi tegaknya kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam di Indonesia, khususnya bagi kita di kalangan masyarakat Bugis Makassar, memiliki makna sekaligus pesan secara batiniah, imaniah maupun secara sosial finansial. Ibadah haji dalam makna spiritualnya dapat dikatakan sebagai tanda dari peningkatan kesadaran keberimanan seorang muslim Bugis Makassar atau Mandar atau Luwu untuk menyempurnakan pelaksanaan rukun Islamnya. Dalam makna sosialnya dapat disebut bahwa mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji itu adalah tanda semakin meningkatnya kemampuan ekonomi seorang muslim. Walaupun pandangan demikian tidaklah sepenuhnya keliru atau bersifat absolut mutlak. Karena adanya pemahaman yang berlaku demikian, maka kita di Sulawesi Selatan yang telah menyelesaikan ibadah haji, yang kemudian sering dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu semakin dituntut untuk menjadi panutan dalam masyarakat, baik panutan dalam menjalankan ibadah ritual, ibadah mahdah, maupun panutan dalam hal menjalankan ibadah sosial, ibadah muamalah, ghairu mahdah.